berikutnya saya mau menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, konsep dasar kurikulum 2013. Ya. Nah, kurikulum 2013 ini di awal-awal peluncurannya 2013 kurikulum Kurtilas ini ada banyak polemik, banyak pro kontra, karena dirasa kurikulum sebelumnya belum berhasil, tiba-tiba ada kurikulum baru, dan kurikulum baru ini benar-benar baru gitu, dari yang semula terpisah separatif per mapel, kemudian langsung tematik terutama di tingkat dasar, tematik mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu jadi cukup ini mengundang pro kontra itu. Nah, mungkin kalian juga mengalami kurikulum 2013 ini. Nah, saya kan nggak ngalamin karena 2013 itu saya udah mau lulus kuliah, jadi saya nggak mengalami kurikulum 2013 itu seperti apa. Nah, kalau semester kalian semester 3, ini hari ketiga, pastinya kalian mengalami kurikulum 2013 sih kayak gimana, dan kalian juga mengalami kurikulum sebelumnya itu seperti apa. Jadi harusnya nih kalian bisa membedakan perbedaan antara kurikulum 2006 dan 2013, KTSP dan Kurtilas itu harusnya kalian bisa sebagai siswa itu bisa membedakan apa sih perbedaan keduanya secara dilihat dari sudut pandang siswa gitu. Nah, kita akan membahas secara lebih lanjut tentang konsep dasar kurikulum 2013. Sebenarnya kurikulum 2013 itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran berkualitas. Sebenarnya gimana sih pembelajaran itu bisa dikatakan berkualitas? Nah, yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi harusnya dalam pembelajaran itu kita memberikan pembelajaran itu harusnya yang aktif adalah siswa, bukan guru. Bukan gurunya yang banyak ngomong, tetapi siswa. Gitu. Jadi guru itu lebih berperan sebagai fasilitator daripada sebagai pemberi materi. Nah, itu jadi siswa itu banyak beraktivitas, banyak bereksplorasi, banyak melakukan sumbang saran, banyak berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu mengembangkan kreativitas peserta didik. Jadi kreativitas siswa itu harus berkembang dalam sebuah pembelajaran. Kreativitas ini tidak dimaknai sebagai art saja ya, jadi bukan semata-mata kesenian, tapi bisa juga yang lain. Kreativitas dalam matematik, kreativitas dalam sains, kreativitas dalam bercerita, itu harus dikembangkan di sini gitu. Dan masing-masing anak itu memiliki kecerdasan dan kesukaannya sendiri-sendiri. Maka kreativitas ini dikembangkan sesuai dengan modal yang mereka punyai. Misalnya seorang anak itu dia punya modal senang linguistik atau bahasanya bagus. Nah, kita bisa mengembangkan kreativitas dalam berbahasa kepada anak tersebut dengan mungkin dengan distimulus supaya dia membuat cerita atau dia menceritakan kembali gitu. Kemudian yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Nah, dalam pembelajaran itu idealnya adalah kondisi belajarnya, terutama untuk anak-anak sekolah dasar, itu kondisi belajarnya itu menyenangkan, bukan menegangkan gitu. Jadi kalau menegangkan itu akan menimbulkan perasaan malas atau bahkan traumatis gitu. Ada sebuah teori tentang otak ya, tentang otak. Kalau seorang itu senang, maka hormon endorfin yang ada di otak itu akan bekerja, sehingga hormon endorfin yang bekerja itu akan membantu seseorang untuk menerima sesuatu dengan lebih baik. Itu akan mudah masuk, itulah istilahnya, pelajaran itu akan mudah masuk kalau senang. Dan demikian pula sebaliknya, kalau udah nggak senang, endorfinnya macet, ya udahlah, nggak dapat apa-apa.
kayak gitu. Jadi dalam mendidik, dalam mempelajari sesuatu, dalam belajar itu harus dengan kondisi yang menyenangkan supaya siswa itu relax, senang, dan dia belajar dari kesenangan itu dan tidak trauma. Karena kadang-kadang ada anak yang malas sekolah karena dia ada traumatis di sekolah itu. Nah, jangan sampai siswa kita seperti itu. Kemudian yang kelima itu bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Betapa kompleksnya sebuah pembelajaran. Karena dalam pembelajaran itu harus ada nilai, harus ada nilai-nilai yang baik, harus bisa menanamkan etika atau tata krama, harus bisa menerapkan keindahan atau estetika, kemudian logis, bisa diterima nalar, dan kinestetik bergerak. Gitu. Jadi pembelajaran itu bukan dengan ini terutama untuk anak-anak ya, bukan dengan duduk diam kemudian siswa mendengarkan. Itu tidak harus seperti itu, karena ada muatan-muatan yang lain yang nggak akan bisa muncul jika cuma duduk gitu. Kemudian yang kelima adalah menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Nah, ini pentingnya kita gonta-ganti strategi dan metode pembelajaran. Gitu, karena dalam pembelajaran berkualitas itu kan kita harus menyeluruh dalam artian mengaktifkan siswa, ya membuat siswanya kreatif, ya menciptakan kondisi menyenangkan. Nah, itu kalau metode pembelajarannya itu saja atau cuma satu arah aja, itu nggak akan bisa menyenangkan dan nggak akan bisa menciptakan pengalaman belajar yang beragam. Gitu. Maka kita harus mencoba berbagai strategi dan metode pembelajaran. Gitu. Kemudian untuk kurikulum 2013 ini sendiri memiliki beberapa karakteristik khusus atau ciri khusus. Yang pertama adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Gitu. Ini bedanya kurikulum sebelumnya KTSP dengan kurikulum 2013. Kalau di KTSP itu kita nggak mengembangkan keseimbangan ini, cuma fokus di pengetahuan dan keterampilan. Itu di KTSP. Malah utamanya di pengetahuan yang lebih terlihat. Tapi kalau di kurikulum 2013 itu diharapkan ada keseimbangan antara spiritual yang muncul dalam KI 1 atau kompetensi inti 1, kemudian sosial muncul dalam KI 2, pengetahuan muncul dalam KI 3, dan keterampilan muncul dalam KI 4. Ini masing-masing ini harus muncul dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Jadi sekolah itu bukan sebagai semata-mata tempat untuk menimba ilmu, enggak. Tapi masyarakat belajar, di situ belajar, di sekolah itu belajar apa aja. Dan belajar itu jangan difokuskan pada dalam kelas aja. Misalnya siswa berbagi dengan temannya, itu juga belajar. Siswa mengelola emosinya dengan misalnya ngantri, itu juga belajar. Jadi kita harus membuat suasana sekolah itu sebagai masyarakat belajar, di mana semua komponen yang ada di sekolah itu harus bisa digunakan untuk pembelajaran. Tidak hanya semata-mata transfer ilmu, tetapi lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, memberi waktu leluasa untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ada banyak waktu bagi siswa untuk mengembangkan sikapnya, nggak positif tentunya, kemudian mengembangkan keterampilannya, terutama keterampilan yang dia sukai dan menjadi minatnya dia, dan pengetahuan. Kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak-anak itu berkembang, jangan dibatasi. Kemudian mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Nah, ini dalam kurikulum 2013 itu ada 4 kompetensi inti, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu tentang sikap spiritual, KI 2 itu tentang sosial, KI 3 itu tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Nah, itu harus mampu dikembangkan di sekolah. Nah, kompetensi inti ini nanti dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dikembangkan lagi menjadi beberapa indikator. Kemudian indikator ini nanti akan dispesifikkan lagi di tujuan pembelajaran. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya.
Nah, kemudian apa sih tujuan kurikulum 2013? Nah, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi tujuannya itu, wow ya, tujuannya itu agak berat sih saya pikir. Dia harus beriman, dia harus produktif, dia harus kreatif, inovatif, dan bisa memberikan peran ke masyarakat, ke bangsa, negara, bahkan dunia. Ini tujuannya nggak main-main sebenarnya. Kurikulum 2013 ini tujuannya nggak main-main. Ya, tujuannya sangat uh, sangat besar tujuannya itu, dan dan agak berat, tapi bisa dilakukan. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian produk kurikulum 2013, sudahkah kalian menjadi pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan sudahkah berkontribusi terhadap minimal masyarakat sekitar atau keluarga atau diri kalian sendiri? Itu silakan dijawab ya, dijawab diri sendiri. Sudahkah kalian sebagai produk kurikulum 2013 itu sudahkah mencapai tujuan ini? Kalau belum, berarti kurikulum 2013 di era kalian itu belum tercapai. Nah, gitu ya. Kemudian pandangan dasar kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 ini memandang bahwa peserta didik atau siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan. Jadi dipandang bahwa siswa itu udah memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Jadi kurikulum 2013 itu memandang bahwa siswa itu sudah punya kemampuan ini. Siswa itu bukan gelas kosong, siswa itu bukan kertas kosong, tapi udah punya kemampuan mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Jadi guru itu fungsinya sebagai trigger atau pemacu atau sebagai sebagai fasilitator, menjembatani kemampuan yang dimiliki siswa ini, begitu. Oleh karena itu, karena pandangan kurikulum 2013 sebagai pandangan kurikulum 2013 terhadap siswa adalah seperti itu, maka pembelajaran itu harus berkenaan dengan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Gitu. Jadi pembelajaran itu harus bersifat ini, membangun pengetahuan. Siswa itu bisa membangun pengetahuan dari pembelajaran yang kita berikan. Jadi pembelajaran yang kita berikan itu bukan semata-mata memberitahukan sesuatu, tetapi membangun pengetahuan kepada siswa. Siswa itu belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan kita mengejari mereka dengan materi. Kayak gitu maksudnya. Kemudian modus proses pembelajaran kurikulum 2013 ini ada dua. Jadi dalam proses pembelajaran itu di kurikulum 2013 itu ada dua, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Untuk pembelajaran langsung itu hubungannya dengan kemampuan berpikir dan psikomotor. Jadi di KI 3 dan KI 4 itu di pembelajaran langsung. Karena kan KI 3 dan KI 4 ini mudah diamati dan terlihat ketika siswa beraktivitas selama pembelajaran itu kelihatan. Dan indikator di KI 3 dan 4 ini juga mudah untuk diamati gitu. Maka ini bisa masuk di pembelajaran langsung. Nah, dalam pembelajaran langsung ini siswa melakukan kegiatan belajar, meliputi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi kegiatan belajar siswa itu ada 5, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Siswa tidak hanya mendengar aja, tapi melakukan kelima tugas itu. Kemudian untuk proses pembelajaran langsung ini menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung.
Jadi hasil dari pembelajaran langsung itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa yang disebut dengan instructional effect atau dampak langsung. Ya. Jadi kalau yang pembelajaran langsung ini masuk di KI 3, KI 4, dan hasilnya adalah siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi hasilnya pengetahuan dan keterampilan gitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung. Nah, pembelajaran tidak langsung ini berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Kalau tadi KI 3 dan 4, kalau ini KI 1 dan 2. Karena KI dari 1 dan 2 itu hubungannya dengan sikap spiritual dan sosial. Nah, ini kan kita nggak mungkin ya memberikan teori dalam sikap dan sosial ini kan nggak bisa dalam bentuk teori, tapi muncul dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan atau muncul dalam perilaku yang muncul ketika ada sesuatu kayak gitu. Dan ini juga tidak bisa diamati sekali dua kali, tetapi terus menerus gitu, pengamatan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak harus dalam pembelajaran, tapi bisa juga di luar pembelajaran. Nah, pengembangan sikap ini bisa dilakukan di semua mata pelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, kegiatan ketika istirahat atau kegiatan sekolah, atau juga masyarakat itu juga bisa menilai dari sikap dan perilaku yang dimunculkan oleh sikap tersebut. Nah, proses ini menghasilkan dampak pengiring yang disebut Nurturan effect. Kalau tadi dampak langsung, kalau ini tidak langsung. Nah, karena yang namanya sikap itu kan pengamatannya itu lama, nggak bisa diamati dalam sekejap, itu nggak bisa, penilaian sekejap sikap itu nggak bisa. Sikap itu tidak muncul secara serta-merta. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, dalam proses pembelajaran itu terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi, kalau nanti kalian bikin rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, itu dalam kegiatan inti, siswa itu harus ada 5 kegiatan ini. Siswa harus melakukan pengamatan, dia harus menanya, dia harus bisa mengumpulkan informasi, dia harus bisa mengasosiasi atau menganalisis, dan dia harus bisa mengkomunikasikan hasil analisis yang udah dia buat. Gitu. Ini menanya itu siswa yang bertanya ya, bukan kita yang bertanya, siswa yang menjawab. Maka ini perlu ada, kita atau guru perlu ada keterampilan bagaimana menstimulus supaya anak bertanya. Karena PR-nya anak-anak Indonesia itu mereka susah bertanya, termasuk mahasiswa. Biasanya kalau disuruh bertanya tuh susah banget, entah kenapa. Itu mungkin ada traumatis di belakang. Kalau bertanya itu dianggap bodoh, makanya keinginan untuk bertanya itu jadi pupus kayak gitu. Nah, itu kita sebagai guru sekarang harusnya bisa menstimulus anak supaya mereka itu senang tanya gitu. Semakin banyak mereka bertanya itu semakin bagus, bukan malah menumpas keinginan bertanya mereka. Nah, ini agak banyak ya, jadi kalian bisa baca sendiri. Untuk langkah pembelajaran tadi yang 5M, mengamati. Jika kegiatan belajarnya itu dalam mengamati ini bisa membaca, bisa mendengar, bisa menyimak, itu juga melihat tanpa atau dengan alat. Melihat secara langsung kondisi sekitar, atau melihat dengan alat itu misalnya dengan mikroskop, dengan teropong gitu misalnya. Nah, kompetensi yang dikembangkan bisa dibaca di sebelah mana, melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Langkah yang pertama itu adalah mengamati. Kemudian setelah mengamati adalah menanya. Kegiatan belajarnya apa? Bisa siswa itu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Jadi tadi udah pengamatan nih siswa, kok ada yang tidak dia pahami, kemudian dia bertanya. Itu pertanyaannya bisa berupa pertanyaan faktual atau pertanyaan yang bersifat hipotetik atau hipotesis atau dugaan sementara.
Kompetensi yang dikembangkan itu mengembangkan kreativitas, kemampuan merumuskan pertanyaan, membentuk berpikir kritis, gitu. Jadi banyak yang dikembangkan. Kemudian untuk yang ketiga, mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi ini, kegiatan belajarnya bisa dengan melalui eksperimen, mencari sumber lain selain buku teks. Jadi siswa diajak ke perpus, dia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dari buku yang ada di perpus tentang misalnya tentang tentang pencemaran lingkungan misalnya. Itu juga termasuk dalam kegiatan mengumpulkan informasi. Kemudian mengamati objek kejadian atau aktivitas. Bisa juga dengan mendengarkan berita atau melihat tayangan, itu bisa. Kemudian wawancara dengan narasumber juga bisa. Kan di sini fokus ke mengumpulkan informasi ya, jadi wawancara dengan narasumber ini juga bisa dilakukan. Nah, kompetensi yang dikembangkan adalah bisa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, kemudian menghargai pendapat orang, juga meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. Terus bisa juga mengembangkan kebiasaan belajar panjang layar. Nah, dikembangkan, kompetensi yang dikembangkan dalam langkah pembelajaran mengumpulkan informasi. Berikutnya, yang keempat, itu adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi. Jadi setelah tadi kan pertama mengamati, setelah mengamati sesuatu, setelah mengamati dia menanyakan apa yang nggak paham. Kemudian setelah itu dia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang sedang dibahas. Setelah mencari informasi itu kan harus diolah, tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah kan, itu harus diolah dulu. Nah, pengolahan informasi itu ada di langkah pembelajaran yang keempat ini, mengasosiasikan. Kegiatan belajarnya bisa berupa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Itu bisa juga dengan membuat menginterpretasikan hasil penelitian misalnya, atau bisa juga tadi udah wawancara kemudian membuat tulisan terkait dengan hasil wawancara, kayak gitu. Itu juga bisa masuk dalam mengasosiasikan. Kompetensi yang dikembangkan ini hampir sama dengan yang tadi ya, mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, langkah pembelajaran yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi setelah tadi siswa itu berhasil mengolah informasi, dia harus menyampaikan hasil olah informasinya. Kegiatannya bisa berupa menyampaikan hasil pengamatan, menyampaikan kesimpulan, kemudian mempresentasikan, bisa dalam bentuk lisan, tertulis maupun media lain seperti poster atau peraga, itu juga bisa. Kompetensi yang dikembangkan juga hampir sama, mengembangkan jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, kemudian kemampuan berbahasa juga berkembang di sini yang pelajaran ini. Oke, itu aja sekilas dari saya tentang konsep dasar kurikulum 2013. Untuk pembahasan berikutnya bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silahkan saya tunggu pertanyaan lebih banyak, lebih baik. Insya Allah akan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Harapannya dengan banyak pertanyaan yang muncul, maka akan lebih banyak yang didiskusikan. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu untuk materinya. Kalian bisa bertanya ya.